Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu Suhaibah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua yang berada di rumah, Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah dan doa mau belajar, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah bermanfaat dan bisa dengan mudah kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, marilah sama-sama kalian simak video berikut ini. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas bab 1 tentang teks laporan percobaan. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Nah, sebelumnya kita akan simak video berikut ini dulu ya. Pertama, kalian harus tahu bahan bahan yang dipakai itu apa aja. Yuk kita lihat. Oke guys, sekarang kita akan tuangkan airnya tadi ke dalam gelas plastik ini, setengahnya aja. Tapi tuangkannya pun harus selang-seling, misalnya ini tuangkan, tidak tuangkan, tidak tuangkan, tidak seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masukkan pewarna makanan tadi. Ini yang warna hijau, ini warna kuning, warna ungu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tisu ini. Tiap tisu kita gulung sekali lipat. Lalu kita masukkan ke dalam gelas ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video percobaan tadi, menurut kalian sendiri apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Coba yang tahu silakan ketik di kolom komentar ya. Kalau yang video tadi Ibu sajikan itu namanya uji praktik percobaan untuk mendapatkan hasilnya nanti seperti apa, untuk mengetahui hasilnya itu nanti seperti apa. Nah, pengertian dari teks laporan percobaan itu sendiri adalah laporan adalah sajian fakta secara objektif mengenai peristiwa yang terjadi. Sedangkan laporan percobaan adalah laporan yang menyajikan sebuah percobaan untuk memecahkan suatu persoalan dalam permasalahan. Dalam penyusunan teks laporan percobaan harus menyertakan fakta yang akurat dan meyakinkan si pembaca. Nah, laporan ini ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Kata dan kalimat yang digunakan harus memiliki ketepatan dan kejelasan makna, serta harus menghindari timbulnya kegandaan tafsiran atau makna yang ganda. Nah, isinya pun harus disajikan secara sistematis dan menggunakan penalaran yang jelas. Nah, dalam menulis teks laporan percobaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur dalam penulisan teks laporan percobaan tersebut. Nah, isinya itu yang pertama adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan terdapat latar belakang sebuah permasalahan yang akan kita lakukan uji coba. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Isinya itu menjelaskan informasi tentang permasalahan yang akan kita teliti. Nah, contoh misalnya permasalahannya itu adalah kandungan boraks pada bakso. Nah, kemudian kita akan membuat latar belakang seperti contoh berikut ya.
Pada umumnya, masyarakat Indonesia sangat menyukai bakso karena bakso merupakan makanan yang enak dan terbuat dari daging sapi asli. Bakso diolah dengan menggunakan rempah-rempah tradisional yang dicampur dengan daging sapi dan tepung. Dengan rempah-rempah itulah yang menjadikan bakso enak untuk disantap. Tetapi pada zaman yang serba canggih seperti ini membuat para pedagang bakso berlaku curang dengan cara mencampurkan berbagai macam bahan berbahaya seperti boraks dan bahan pengawet lainnya ke dalam kandungan bakso. Padahal boraks dan zat pengawet lainnya dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Boraks dan zat pengawet lainnya dapat menimbulkan penyakit, bahkan menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dalam menyikapi hal tersebut, maka perlu diadakan praktikum untuk mengetahui kandungan boraks pada bakso. Nah, itu adalah contoh latar belakang dalam sebuah permasalahan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan ini berisi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Nanti jawaban dari pertanyaan yang kamu buat itu akan menjadi fokus penelitian kamu. Contoh seperti ini ya, bagian rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah: 1. Apakah pada bakso terdapat zat boraks di dalamnya? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui kandungan boraks pada bakso? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Isinya ialah tujuan dari sebuah penelitian kita. Nah, contohnya seperti ini. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan boraks pada bakso. Kemudian yang keempat adalah landasan teori. Nah, yaitu sebuah konsep yang tertata rapi dan sistematis. Jadi, pada landasan teori ini isinya ialah materi-materi atau teori-teori yang mendukung dari penelitian kalian. Nah, contohnya bisa kalian lihat di layar ibu ataupun bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini isinya ialah alat, bahan, serta langkah-langkah dari proses kerja untuk penelitian kalian. Nah, setelah metode yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil ini bisa disajikan dalam bentuk tabel serta pembahasannya ya. Hasilnya itu seperti apa? Nah, contohnya bisa kalian lihat pada buku kalian masing-masing di halaman 7 sampai dengan 8. Dan yang terakhir ada kesimpulan serta daftar pustaka. Kalau kesimpulannya itu hasil dari keseluruhannya itu seperti apa, nanti kalian jelaskan. Dan kalau daftar pustaka yaitu sumber kalian itu memperoleh informasi dari mana, memperoleh teori-teori pendukung penelitian kalian itu dari mana? Apakah dari buku ataukah dari internet? Nanti ditulis sumbernya. Kalau internet yaitu dicantumkan alamat websitenya. Kalau buku dicantumkan juga bukunya buku apa, penulisnya siapa. Nah, seperti contoh pada daftar pustaka yang ada di halaman 9 ya. Silakan kalian lihat masing-masing pada buku kalian. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman dengan video pembelajarannya? Apakah sudah dilihat semua?